Halo kawan kereta semuanya, kembali lagi bersama Cerita Kereta. Dan pada episode kali ini, kita akan membahas tentang lokomotif D52. Usai kembali stabilnya ekonomi pada akhir tahun 1930-an, Staatsspoorwegen atau SS berencana untuk melakukan peremajaan pada sarananya. Krisis yang terjadi sepanjang tahun 1930-an membuat tidak adanya pembelian lokomotif baru yang mengakibatkan sebagian besar lokomotif yang dipergunakan merupakan buatan tahun 1890-an hingga 1920-an, di mana performanya yang sudah mulai berkurang serta perawatan dan operasional yang semakin mahal. Pada tahun 1941, rincian pengajuan SS terdiri dari sebanyak 60 unit lokomotif uap bertender dengan susunan roda 282, 45 unit lokomotif uap tanpa tender dengan susunan roda 262, serta sebanyak 50 unit lokomotif diesel elektrik. Namun sayangnya, kedatangan Jepang pada tahun 1942 membuat semua hal itu tidak dapat diwujudkan. Setelah bebasnya Indonesia dari kolonialisme dan dibentuknya Jawatan Kereta Api atau DKA pada 1 Januari 1950, sebagian rencana yang sempat dicetuskan oleh SS pun akhirnya dapat diwujudkan. Pada Agustus 1950, kontrak pembelian untuk sebanyak 100 lokomotif baru dari pabrikan Krupp Jerman pun dilakukan dengan harga per unitnya yang sebesar 1,1 juta rupiah. Lokomotif ini adalah lokomotif uap multiguna dengan susunan roda 282 atau yang juga dikenal sebagai tipe Mikado. Memiliki 2 roda depan, 8 roda penggerak, serta 2 roda belakang. Desain yang sama dengan salah satu yang pernah diajukan oleh SS yang disebut-sebut dikarenakan banyaknya bekas petinggi-petinggi SS yang menjadi penasehat DKA. Ke-100 lokomotif ini kemudian mendapatkan nomor D52001 hingga D52100, di mana sebanyak 50 unit dengan nomor D52001 hingga D52050 dibuat untuk menggunakan bahan bakar batu bara, sementara 50 unit lainnya dibuat untuk menggunakan minyak residu. Kesemuanya juga sudah dilengkapi dengan superheater untuk membuat konsumsi bahan bakar menjadi lebih hemat. Lokomotif ini memiliki kecepatan maksimal 90 km per jam dengan diameter roda penggerak berukuran 1,503 meter yang menghasilkan daya sebesar 1.600 tenaga kuda. Lokomotif beserta tender memiliki berat 87 ton dengan panjang 20,632 meter, lebar 2,642 meter, dan tinggi 3,707 meter. Lokomotif ini memiliki suling dengan tipe 5-chime whistle. Pengiriman lokomotif baru ini dilakukan dari pelabuhan Amsterdam dan Rotterdam, Belanda mulai pertengahan tahun 1951. Lokomotif pertama akhirnya tiba di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya pada 19 September 1951. Pada 26 Oktober 1951, lokomotif D52001 yang sedang menjalani uji coba dari stasiun Gambir hingga Bogor dinaiki oleh Bapak Presiden Soekarno di stasiun Depok. D52 kemudian didinaskan baik untuk kereta penumpang maupun kereta barang, bahkan juga sebagai lokomotif kereta kepresidenan. Dibuat pada masa yang dibilang sudah modern, D52 juga dibuat dengan teknologi konstruksi serta rancangan teknis yang terbaik di masa itu. D52 juga memiliki desain yang sangat mirip dengan lokomotif Deutsche Reichsbahn kelas 41 yang juga diproduksi oleh Krupp pada 1 dekade sebelumnya. Lokomotif-lokomotif D52 lainnya juga terus saling menyusul berdatangan. Pada Oktober 1951, kapal yang membawa lokomotif D52 dari Belanda ke Indonesia dihantam oleh sebuah kapal tanker di lepas laut Prancis. Beruntungnya, insiden tersebut tidak sampai merusak lokomotif D52 yang sedang dikirim itu. D52075 juga sempat dipamerkan pada sebuah pameran di kota Hannover, Jerman sebelum dikirim ke Indonesia. Lokomotif D52 terakhir akhirnya tiba di Indonesia pada 19 September 1952 atau tepat setahun sejak kedatangan lokomotif pertamanya. Ke-100 lokomotif D52 pun dialokasikan ke beberapa dipo lokomotif yang ada di Pulau Jawa dan akhirnya dapat menambah armada lokomotif DKA serta menggantikan lokomotif-lokomotif uap peninggalan Belanda yang sudah rusak dan uzur. Dengan jumlah 100 unit, D52 juga menjadi lokomotif uap terbanyak di Indonesia. D52 sebenarnya hanya merupakan solusi sementara sampai lokomotif-lokomotif diesel bisa didatangkan dikarenakan harga lokomotif diesel yang sangat mahal.
Hal ini kemudian dimulai dengan 27 unit lokomotif CC200 pada tahun 1953 yang juga langsung menggeser D52 sebagai lokomotif kereta ekspres serta kereta kepresidenan. Pada 26 Juli 1952, D52064 yang sedang berdinas KA Cepat Yogyakarta-Bandung terguling di petak antara stasiun Orung Bandrek dan Malambong akibat adanya sabotase pada jalur rel. Hal serupa kembali terjadi di tempat yang sama pada 12 Februari 1953 kepada D52080 yang juga sedang membawa kereta penumpang. Kecelakaan kembali menimpa D52080 pada 12 Mei 1955, di mana lokomotif serta rangkaian kereta anjlok dan terguling di daerah Cirahong. Peristiwa yang diakibatkan oleh overspeed saat melewati tikungan ini pun membuat 39 orang penumpang meninggal dunia. Pada akhir tahun 1950-an hingga tahun 1960-an, sebanyak 27 lokomotif D52 yang menggunakan bahan bakar batu bara dikonversi menjadi berbahan bakar minyak residu. Dan 9 unit D52 yang masih menggunakan bahan bakar batu bara kemudian dimutasi ke Sumatera Selatan. D52 juga menjadi lokomotif uap yang beroperasi dengan tekanan uap tertinggi di Indonesia pada angka 16 atm, di mana mengalahkan lokomotif-lokomotif malet raksasa seperti DD52 yang berada di angka 14 atm saja. Hal ini tentu sangat beresiko jika perawatan tidak dilakukan dengan baik, bahkan dapat membuat lokomotif meledak seperti yang terjadi pada D52084 pada 1977. D52 juga sebelumnya dapat dioperasikan di jalur dengan berbagai medan, bahkan hingga di jalur pada Larang Cianjur yang merupakan jalur kereta api non-gigi dengan gradien terekstrim di Indonesia. Namun pada tahun 1965, D52065 anjlok dan terguling di daerah Trowek akibat masinis yang menyetel tenaga lokomotif ke level maksimal saat menanjak hingga laju kereta tidak dapat dihentikan. Akibat peristiwa tersebut, D52 dilarang untuk dioperasikan di jalur antara Purwakarta hingga Tasikmalaya serta pada Larang Bogor, membuat D52 dijuluki sebagai kuda liar yang sulit dikendalikan pada kecepatan tinggi di pegunungan, dan seluruh D52 milik Dipo Bandung dimutasi. D52065 juga kemudian sempat dipasangkan perangkat rem udara Westinghouse sebagai uji coba bersama beberapa D52 lainnya. Beberapa lokomotif juga kemudian menggunakan tender dari lokomotif C53 yang dimana lebih stabil saat berjalan pada kecepatan tinggi. Hal ini dikarenakan bagian bawahnya yang melengkung, membuat goncangan air di dalamnya lebih halus jika dibandingkan dengan tender asli milik D52 yang berbentuk mengotak. D52001 juga ikut berpartisipasi pada parade yang digelar di Stasiun Gambir pada 28 September 1970. Terlepas dari beberapa insiden yang pernah terjadi, D52 merupakan lokomotif yang memiliki performa yang memuaskan serta dapat selalu diandalkan untuk segala kebutuhan. Akan tetapi, D52 sejak awal hanya diperuntukkan sebagai lokomotif sementara saja. Pada akhir 1960-an hingga 1970-an, lokomotif-lokomotif diesel sudah mulai merajalelai jalur kereta api. Hal tersebut membuat posisi D52 semakin tergeserkan dan kini hanya diperuntukkan untuk kereta lokal serta kereta barang campuran jarak dekat saja. Namun ditambah dengan sulitnya keuangan PJKA serta terus menurunnya jumlah perjalanan KA pada saat itu, membuat banyak lokomotif D52 yang akhirnya harus pensiun di usia muda, serta dijadikan suku cadang untuk D52 lainnya yang masih dibutuhkan. Kereta api Doho menjadi kereta penumpang ekspres terakhir yang dioperasikan oleh lokomotif D52, di mana perannya tersebut akhirnya digantikan oleh lokomotif BB301 yang juga merupakan produksi pabrikan Krupp Jerman pada tahun 1976. Dinasan terakhir untuk lokomotif D52 sendiri adalah kereta barang campuran relasi Madiun Solo dan Yogyakarta. Hingga semua operasional D52 baik di Pulau Jawa maupun Sumatera Selatan akhirnya berakhir pada tahun 1984. Dan setelah itu, satu persatu lokomotif D52 pun akhirnya mulai dilebur menjadi besi tua. Lokomotif D52 terakhir yang dapat dioperasikan adalah D52086. Lokomotif ini dirawat dengan baik atas inisiatif Dipo Purwokerto dan digunakan untuk KLB setiap tanggal 28 September. Hal tersebut sebenarnya juga dilakukan untuk menghabiskan sisa bahan bakar minyak residu yang masih tersisa. Hingga akhirnya setelah ketersediaan minyak residu habis pada awal tahun 1990-an, D52086 pun akhirnya terlantarkan di Dipo Purwokerto. Pada awalnya, lokomotif ini direncanakan akan dipreservasi lebih lanjut.
Namun saat tim dari Balai Yasa Yogyakarta datang, D52086 sudah mulai dirucat dan rodanya sudah mulai dinaikkan ke atas truk. Saat ini, dari 100 unit D52 yang pernah ada, hanya ada satu saja lokomotif D52 yang tersisa. Lokomotif tersebut adalah D52099 yang sebelumnya menjadi koleksi Museum Transportasi di Taman Mini Jakarta, serta sebuah kabin yang tersimpan di Dipo Lokomotif Cirebon dan sebuah roda yang ada di Stasiun Banjar. D52099 dipindahkan ke Solo pada tahun 2016 seiring dengan rencana untuk mengaktifkannya kembali. Namun setelah terjadinya pandemi pada tahun 2020, nasib lokomotif ini ke depannya menjadi tidak jelas. Lokomotif ini kini berada di Stasiun Purwosari di tengah sibuknya lalu lintas kereta di era modern. Lokomotif D52 memiliki jasa yang sangat besar bagi perkeretaapian Indonesia. Meskipun perannya hanya sementara, lokomotif ini telah memberikan reliabilitas dan efisiensi yang terbaik. Kereta penumpang ataupun kereta barang semuanya dapat diatasinya. Memulai langkah revitalisasi yang diperlukan pada masanya, serta memberikan jalan untuk kedatangan lokomotif-lokomotif diesel modern. Meskipun sangat disayangkan hanya menyisakan satu unit saja, setidaknya di masa depan mungkin kita akan memiliki kesempatan untuk menyaksikannya berlari kembali. Dan kalaupun tidak, D52 akan selalu dikenang sebagai lokomotif uap paling modern dalam catatan sejarah perkeretaapian Indonesia.